Indonesia akhir pekan. Reza, senang sekali ya bahwa pagi hari ini kita akan berbincang soal yang tadi kita tonton nih, anak-anak di Sumba ya Mbak ya. Sumba. Sudah ada bersama kami, ada Om Beni Johan, ini spesialis pemberdayaan masyarakat Save the Children. Kemudian juga ada Mbak Dewi Sri Sumana, Media Brand Manager dari Save the Children. Selamat pagi Mbak Dewi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih sudah Tadi diundang. adik-adik kita juga udah mengucapkan selamat ulang tahun buat Kompas TV yang 12. Karena hari ini Mbak ulang tahunnya Kompas TV. Wah, luar biasa. Iya ya, dan September. terima kasih juga buat Save the Children udah mampir ke Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tapi yang pengen saya tanya dari kegiatan Save the Children ini, saya pengen ke Mbak Dewi dulu nih. Apa yang mendasari sebenarnya, ini kan Save the Children juga ada program Want to Change. Iya, I to Change. I to Nah, Change. ini programnya seperti apa bersama-sama anak-anak di Sumba dan mengapa kali ini memilih wilayah Sumba? Karena kalau misalnya teman-teman lihat di medsosnya Save the Children, ini banyak banget kegiatan di seluruh Indonesia. Iya. Baru-baru ini ada di Makassar, terus ada di Jawa Barat, Iya. banyak lagi wilayah-wilayah lainnya. Dan kali ini memilih Sumba. Apa alasannya dan ngapain aja sih sama anak-anak? Ya, makasih Mas Reza. Jadi tepatnya mungkin saya mengawali bercerita gitu ya bahwa kiprah Save the Children Indonesia di Pulau Sumba itu sudah sejak 2013. Oke. Nah, tujuan kami selalu untuk memastikan agar hak-hak anak terpenuhi, terutama mereka yang tinggal di daerah 3T. Selain itu juga kami melihat bahwa dalam konteks upaya pemenuhan hak anak, ini penting ada kontribusi dari seluruh unsur, termasuk salah satunya adalah unsur anak-anak dan orang muda. Nah, di 2022 kami melakukan survei tentang partisipasi anak begitu ya dan orang muda. Yang menariknya di Sumba itu 55% responden anak-anak menjawab bahwa mereka paham masalah yang terjadi di lingkungan mereka. Dan 77%-nya ini diperkuat bahwa mereka ingin berkontribusi terhadap masalah tersebut. Akan tetapi mereka masih takut untuk bisa berdiskusi dengan orang dewasa. Nah, program I to Change ini adalah program yang menyediakan ruang yang aman untuk anak agar mereka bisa berpikir kritis, lalu juga bisa membicarakan tentang ide, memberikan solusi yang tentu sesuai dengan kapasitas anak-anak dan orang muda. Contoh kasusnya apa sih Mbak? Kalau misalnya itu Change di Sumba sama anak-anak, kan ini kan memberikan ruang buat anak-anak menyampaikan ide-ide mereka. Apa yang mereka sampaikan? Ya, contohnya seperti video tadi di awal yang kita lihat Sandi dan kawan-kawannya. Jadi ini ada sekelompok anak, kita sebutnya adalah Young Changemaker, para pemuda, para anak-anak penggagas perubahan begitu ya, di mana Sandi dan anak-anak ini mereka benar-benar mengidentifikasi sebenarnya apa sih masalah terutama terkait dengan pemenuhan hak anak di lokasi mereka begitu ya. Nah, Sandi dan teman-temannya ini mengidentifikasi satu masalah bahwa ada krisis air di lingkungan Sandi, Sulaiman dan juga Anja, tadi 3 anak yang kita lihat ya di video. Ada masalah tentang kesulitan mengakses air bersih seperti itu. Nah, bagaimana Sandi dan teman-teman akhirnya mempunyai satu ide yang luar biasa ini adalah dari proses tadi, design thinking, bagaimana mereka secara kritis berpikir, oke, ini masalahnya adalah masalah tentang kesulitan air bersih, di mana Sandi melihat mama-mama, anak perempuan begitu ya, begitu juga anak laki-laki itu kerap kali ketika mau mengambil air itu prosesnya sangat menyulitkan gitu. Sampai ke kampung sebelah katanya? Betul, jalanannya terjal, licin begitu ya. Nah, dari situ Sandi akhirnya mempunyai ide begitu dan kawan-kawannya ini bagaimana supaya kita membuat penampungan bak air hujan. Oke. Seperti itu. Nah, dalam prosesnya ternyata Sandi menemukan ini tadi yang saya bilang ada proses inkubasi ya. Ada Sandi menemukan bahwa ternyata sumurnya ini sumur lama gitu. Jadi tidak bisa mencukupi 3 dusun. Dan akhirnya Sandi dan teman-temannya berkolaborasi lah dengan masyarakat sekitar di Desa Kalombukuni dan juga dengan pemerintah desanya gitu ya. Dan juga dengan mitra kami Stimulan Institute, akhirnya difasilitasi, didukung. Nah, ini yang penting juga
dalam program I2Change. Ketika anak-anak mempunyai ide, maka support sistemnya harus mendukung. Setuju. Seperti itu. Menarik ya, bahwa di sana ternyata ada masalah yang disuarakan oleh anak-anak itu sendiri ya. Nah, Om Beni, saya mau ke Om Beni. Ini waktu itu ide mulai tercetusnya ternyata permasalahannya adalah soal krisis air. Nah, itu seberapa besar sih sebetulnya permasalahan tersebut yang sampai ini bisa dibilang tidak memenuhi hak anak-anak gitu, dan sampai prosesnya bisa ada tadi saluran air? Sebetulnya untuk konteks I2Change sendiri itu awal mulanya adalah Save the Children Indonesia itu menyelenggarakan semacam kompetisi untuk anak-anak untuk menggali anak-anak yang punya ide, lalu ide-ide itu untuk menyelesaikan sebagai solusi untuk masalah sosial di sekitar mereka. Nah, kebetulan saja Sandi dan teman-temannya di desa mereka itu fokus ke masalah air, gitu. Berkaitan dengan pertanyaan Mbak Okta berkaitan dengan isu air ini, memang Save the Children Indonesia di Sumba salah satu hal yang paling menjadi topik utama yang diperhatikan saat ini adalah berkaitan dengan ketersediaan air, ketersediaan dan juga akses air, karena secara nature, secara budaya di Sumba, masyarakat di Sumba itu menempatkan hunian mereka, wilayah domisili, rumah tinggal itu di atas bukit, di puncak bukit. Sementara sumber air itu sebetulnya ada di bawah, dia mengalir di bawah. Seperti itu. Boleh dikatakan jauh karena kemudian akhirnya berkonsekuensi pada ibu-ibu dan anak-anak, akhirnya menjadi subjek-subjek yang harus tenaga yang harus ngambil air. Seperti itu. Itu yang menginspirasi Sandi dan teman-temannya. Di awal itu aslinya adalah mereka berpikir sepertinya nggak mungkin naikkan air dari kaki bukit ke atas bukit. Gagasan awalnya adalah membuat semacam bak penampung air hujan, lalu mau dialirkan ke perkampungan di sekitar mereka. Seperti itu. Tetapi kemudian seperti yang sudah dijelaskan Mbak Dewi di awal, ketika anak itu berkomunikasi lebih besar dengan pemerintah desa, dengan lingkungan sekitarnya, proses inkubasi tadi, gitu. Lalu gagasan itu bergeser dari PAH menjadi pengadaan air bersih melalui sumur bor. Kayak gitu. Itu ada kesulitan nggak Om Beni selama prosesnya? Karena kan tadi dibilang jaraknya agak jauh ya dari sumber airnya itu sendiri. Gini, sebenarnya problem yang dihadapi anak-anak waktu itu, yang pertama adalah ruang untuk anak berekspresi di Sumba itu masih cukup sempit. Terbatas ya? Iya, cukup terbatas. Itu yang menginspirasi Save the Children untuk mulai dengan I2Change ini. I2Change juga slogan yang mau dibawa Save the Children di Sumba, I2Change. Gitu. Jadi saya siap untuk membawa perubahan as a change maker. Seperti itu. Jadi kalau ditanya tadi soal tantangannya, gitu. Yang pertama adalah anak-anak memang belum terbiasa dengan tiba-tiba harus berkomunikasi dengan pihak yang lebih dewasa, menyampaikan pendapat mereka, seperti itu. Tantangan konkret yang kedua itu berkaitan dengan hal teknis. Ceritanya nih, ketika survei Sandi dan teman-teman bersama pemerintah desa untuk melanjutkan proyek sumur air yang sudah ada, ternyata debit air permukaan di sumur bor yang sudah ada itu kurang, tidak cukup untuk kebutuhan di sekitar perkampungan itu. Akhirnya Save the Children bersama mitranya, Stimulan Institute bersama dan pemerintah daerah, kemudian lalu membuat sumur bor yang baru dengan instalasi yang baru untuk masyarakat di desa mereka. Demikian. Nah, ini kan Om Beni kan dari Sumba. Terima kasih juga udah datang ke Jakarta untuk ngobrol-ngobrol di Sapa Indonesia Air Pekan, mendampingi Sandi dan juga teman-teman di sana. Apa sih yang mereka khawatirkan ketika berkomunikasi sama pemerintah misalnya, hingga akhirnya dengan bantuan dari Save the Children, suara-suara anak-anak di Sumba ini bisa didengar sama pemerintah? Iya, dalam beberapa kesempatan saya termasuk salah satu orang yang paling suka berbicara bahwa anak yang tidak didengarkan itu bukan kebiasaan, tetapi sudah menjadi kebudayaan kita. Misalnya saja ada distingsi di bahasa kita yang bilang masalah ini kan cuma masalah anak-anak gitu. Ngapain diurusin? Memangnya kalau masalah itu masalah anak-anak itu sesuatu yang sepele gitu. Itu kan artinya itu sudah menjadi budaya di kita. Gitu. Balik lagi ke pertanyaan tadi berkaitan anak-anak. Kesulitan anak-anak itu adalah lebih pada
tidak tersedianya ruang untuk mereka, ide-ide mereka itu disampaikan, lalu diberi ruang untuk tidak sekedar membuat ide, tetapi juga merealisasikan ide itu. Save the Children dengan I2Change, gitu. Lalu membuat semacam konsep istilah kami itu inkubasi, tempat di mana mereka bisa berekspresi. Ide mereka itu disampaikan, dibuat perencanaannya, lalu diuji cobakan. Seperti itu. Oke, itu ya. Jadi memang Save the Children ini juga hadir untuk menyuarakan hak-hak anak-anak Indonesia, begitu Mbak Dewi ya. Wah, sayang saya udah bukan anak-anak. Kalau saya saya akan menyuarakan sama Save the Children gitu ya. Menyuarakan apa nih? Bantu anak-anak. Bisa bantu anak-anak nanti bareng sama Save the Children. Tapi nanti kita akan bahas lagi kira-kira setelah akhirnya di Sumba terdapat sumber air yang akhirnya bisa digunakan bagi anak-anak, mama-mama, papa-papa di sana, dan apa sih sebenarnya yang memang mereka sampaikan sama Save the Children dan juga pemerintah setempat terkait dengan adanya sumber air bersih di sana. Tapi nanti kita akan bahas saja. Jadi tetaplah bersama Sapa Indonesia akhir pekan. Saya Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengucapkan selamat hari jadi yang ke-12 untuk Kompas TV. Semoga Kompas TV senantiasa menjadi media yang jujur menyuarakan kebenaran, menjadi semangat demokrasi, dan amanah sebagai sumber informasi terpercaya bagi masyarakat. Saksikan selalu Kompas TV, independen, terpercaya.